Timnas Cina akan kukirim kau ke planet Mars. Rasakan tendangan macanku. Timnas Cina kalian akan kalah di Gelora Bung Karno. Ayo kita bantai Timnas China. Halo teman-teman, selamat datang di channel Bung Timnas Garuda, channel yang membahas seputar berita Timnas terupdate. 4 pemain abroad sudah mendarat di Bali, gabung TC Timnas Indonesia. Liga Italia, Jay Itzes bawa Venezia. Tinggalkan zona degradasi, klub milik bos Indonesia jadi tumbalnya. Fans Malaysia pamer calon uji, coba lawan. Jarang-jarang Timnas Malaysia dapat lawan bagus, peringkat 72 dunia siap lawan Malaysia. Cina panggila 28 pemain jelang hadapi Timnas Indonesia. Sebelum lanjut beritanya, jangan lupa subscribe dulu ya guys. 4 pemain abroad sudah mendarat di Bali, gabung TC Timnas Indonesia. Sebelum TC Timnas Indonesia digelar pada 26 Mei 2025, ada 4 nama pemain abroad yang sudah mendarat di Bali. Kabar tersebut diketahui dari story akun Instagram Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand sudah berada di Bali terlebih dahulu sejak Jumat, 9 Mei 2025, setelah menyelesaikan kompetisi bersama Oxford United. Ada 5 pemain yang berfoto dalam unggahan tersebut. 3 dari 5 orang itu merupakan pemain berlabel anggota Timnas Indonesia. 3 pemain yang dimaksud adalah Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan Ronaldo Kuateh. Seperti yang diketahui, Asnawi Mangkualam sudah menyelesaikan musim di Liga Thailand. Pemain berusia 25 tahun tersebut menjalani musim yang apik di negeri Gajah Putih. Asnawi tampil dalam 28 pertandingan di Liga Thailand musim ini serta mencetak 1 gol dan 1 assist. Kehadiran ex-pemain PSM Makassar itu memunculkan spekulasi apakah dirinya kembali akan dipanggil ke skuad Timnas Indonesia. Pasalnya, Asnawi Mangkualam absen dalam 2 jeda internasional terakhir. Pada bulan November 2024, Asnawi absen karena cedera. Lalu pada bulan Maret 2025, bek asal Makassar tersebut tidak mendapatkan pemanggilan tim nasional dari Patrick Kluivert. Kondisi terkini Kevin Dix yang terancam absen membuat Asnawi Mangkualam berpeluang mendapatkan pemanggilan untuk laga melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Sementara itu, Ronaldo Kuateh juga sudah menyelesaikan musimnya bersama Mahasaraham di kasta kedua Liga Thailand. Terakhir, putra dari Roberto Kuateh tersebut bergabung dengan skuad Timnas Indonesia pada ASEAN Cup 2024. Liga Italia, Jay Itzes bawa Venezia tinggalkan zona degradasi, klub milik bos Indonesia jadi tumbalnya. Jay Itzes membawa Venezia meninggalkan zona degradasi Serie A sekaligus mengirim Lecce ke jurang turun kasta. Kompetisi Serie A musim ini menjadi surga bagi sepak bola Indonesia. Terdapat 3 klub yang berhubungan dengan Indonesia, ditinjau dari aspek pemilik dan pemain. 1 klub, yaitu Venezia FC, mempekerjakan bek timnas Indonesia Jay Itzes sebagai bek tengah dan belakangan menunjuknya sebagai kapten tim. 2 klub, yaitu Como 1907 dan US Lecce, dimiliki oleh konglomerat Indonesia, Hartono Bersaudara, dan Alvin Sarya Atmaja. Di antara 3 klub Indonesia itu, 2 klub sedang head-to-head di zona degradasi. Venezia yang berstatus promosi sejak awal musim berkutat di papan bawah. Baru di Giornata ke-36 atau 2 pekan sebelum musim berakhir, klub Itzes merangkak keluar dari zona merah. Klub yang bermarkas di kota Venezia itu baru saja mengalahkan Fiorentina dengan skor 2-1 Senin. Tim besutan Eusebio Di Francesco menang berkat 2 gol ke gawang tim yang menembus semifinal UEFA Conference League musim ini. 2 gol Venezia dicetak Fali Kande dan Gaetano Cristiano yang hanya dibalas Rolando Mandragora. Kemenangan itu membuat Venezia naik ke peringkat 17, 1 strip di atas zona degradasi. Klub yang menggantikan tempat Venezia di 3 terbawah adalah Lecce. Situasi itu tercipta lantaran Venezia hanya kalah 1 kali dalam 5 laga terakhir, sedangkan Lecce nir kemenangan dalam kurun yang sama. Fans Malaysia pamer calon lawan di uji coba FIFA. Rankingnya lebih tinggi dari Timnas Indonesia, naturalisasi baru negeri, jiran berpotensi debut. Setelah dipastikan punya lawan di uji coba FIFA nanti, para netizen Malaysia di media sosial pun berikan respons beragam. Salah satunya adalah akun @onefootballm yang menganggap calon lawan Malaysia nanti punya kualitas mentereng.
terutama di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain membanggakan calon lawan Harimau Malaya nanti, akun tersebut juga menyebut jika timnas Malaysia berpotensi datangkan satu pemain naturalisasi baru. Adalah John Irazabal, bek Sabah FK di Liga Azerbaijan yang dikabarkan punya darah Malaysia meski lahir di Spanyol. Jarang-jarang dapat lawan bagus, Malaysia diharap tampil memukau saat hadapi tim peringkat 72 dunia. Timnas Malaysia diminta memanfaatkan laga persahabatan pada periode Mei-Juni dengan semaksimal mungkin. Beberapa waktu lalu, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) mengumumkan calon lawan anak asuh Peter Ciklamovski. FAM mengumumkan Harimau Malaya akan kedatangan tamu yang berasal dari Afrika Barat. Tim yang dimaksud tersebut adalah Timnas Tanjung Verde. Nantinya, Malayan Tiger dan Blue Shark akan berhadapan dalam 2 pertandingan. Laga pertama akan berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada 29 Mei mendatang. Pertandingan itu juga bisa disaksikan secara langsung oleh para penggemar di stadion. Sementara partai kedua akan dilangsungkan secara tertutup di Stadion Kuala Lumpur pada 3 Juni 2025. Laga kedua akan bersifat partai uji coba dan mungkin tidak akan mendapat tambahan poin FIFA. Jelang pertandingan tersebut, Arif Aiman DKK mendapat pesan dari pengamat lokal Tanah Melayu. Datuk Dr. Pekan Ramli mengatakan bahwa ini adalah kesempatan baik bagi anak asuh Peter Ciklamovski untuk meningkatkan kemampuan. Pasalnya, selama ini Malaysia acap kali kesulitan mendapat lawan tanding yang bagus. Beberapa kali mereka hanya bisa melakoni uji coba kontra tim berposisi 100 besar FIFA. Saya lihat ini peluang terbaik untuk pemain Harimau Malaya, kata Pekan Ramli dikutip superbowl.id dari Harian Metro. Sebelum ini kita sering mempermasalahkan kualitas lawan apabila gagal mendapatkan tim bertaraf tinggi dalam laga persahabatan. Biasanya kita hanya melawan tim yang berada di ranking 100 besar saja. Cina panggil 28 pemain untuk lawan timnas Indonesia didominasi muka-muka lama media Cina. Sohu mengabarkan bahwa Branko Ivankovic telah memanggil 28 pemain untuk persiapan 2 partai terakhir. Grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina bakal melakoni 2 pertandingan pada bulan Juni 2025. Pada laga perdana, Dragon Team bakal bertandang ke markas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025 berselang. Cina bakal meladeni perlawanan Bahrain dalam laga terakhir Grup C. Laga tersebut bakal digelar di Longxing Football Stadium, Chongqing. Daftar 28 nama sudah diumumkan untuk pemusatan latihan. Daftar pemain untuk pemusatan latihan terbaru Tiongkok telah diumumkan minggu ini, tulis Sohu. Dalam pemusatan latihan kali ini, terdapat 28 pemain yang dipanggil. Komentar lucu penyerang Timnas Indonesia oleh Romeni soal dijuluki si anak skena. Komentar lucu penyerang Timnas Indonesia oleh Romeni soal dijuluki si anak skena. Setelah resmi menjadi WNI, penyerang keturunan Indonesia pun debut memperkuat skuad Garuda pada Maret lalu. Oleh Romeni debut bersama Timnas Indonesia dalam laga melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025 lalu. Dalam laga debut tersebut, Oleh Romeni memang berhasil mencetak gol buat tim Merah Putih. Akan tetapi, debutnya tak mulus karena Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya guys, biar admin tambah semangat.